Kita buka Excel. Nah, caranya ya Ctrl V aja langsung. Nah, ini udah muncul. Harusnya itu datanya tuh nggak mungkin sama gini, nggak mungkin sama semua nih. Ini kan dari biaya, status lahan, lalu lintas, ini tuh kan sama, harusnya tuh beda. Nah, ini karena tadi kan ada yang belum kita input. Kayak gitu. Nah, ini tuh hasil responden 1. Makanya tadi saya suruh buat ini kan ada yang template kosong, ada yang buat responden 1, ada yang responden 2 gitu kan. Karena habis diisi tuh biasanya buat ngisi responden 2 tuh biasanya bingung kan. Nah, makanya kita isi yang responden 2 kayak gitu. Atau responden 3. Nah, ini di sini biar nggak bingung aja gitu sebenarnya masuk input datanya. Nah, kalau udah tadi kan udah kesimpan. Nah, terus kita contoh kita punya 3 responden gitu ya. Ini harusnya tuh kita ulang lagi tuh dari awal, kita input lagi, terus kita pindahin lagi datanya. Tapi karena ini kita copy aja. Contoh. Kita buat 3 responden contohnya. Gitu, kita copy jadi 3 respondennya. Nah, terus yang pertama kan buat analisisnya tuh kita butuh 2. Yang pertama itu nilai bobot, terus yang kedua ada nilai W atau atau nilai Rater Agreement. Nah, yang pertama itu cara cari nilai bobot. Itu caranya yang pertama itu kita copy dulu aja ininya. Kita kasih nama ini. Nah, yang pertama ini kita cari nilai bobot. Tapi biasanya sih yang dibutuhin nilai W. Tapi ini nggak apa-apa, kita sekalian belajar aja cari nilai bobot. Nah, yang pertama itu caranya sama dengan geomean. Itu nilai rata-ratanya. Terus, bentar. Oh iya, lupa Pak. Lupa. Jadi yang pertama itu kan kita udah dapat data kayak gini. Kita ambil dulu datanya yang mana yang mau kita pakai. Nah, caranya itu kita ambil yang bagian normalize. Tadi mungkin udah dijelasin sama Pak Am, yang dipakai itu nilai normalize. Kita buka lembar baru aja, terus kita copy yang name sama normalize responden pertama. Terus yang normalize responden kedua. Terus yang normalize responden ketiga. Nah, ini kenapa goal, sebenarnya sih goals hapus aja karena memang nggak ada datanya, karena kan dia utamanya ya. Jadi biasanya emang nggak ada datanya. Nah, di sini baru kita nilai bobot pakai yang geomen tadi. Yang pertama itu sama dengan geomean buka kurung ini nggak bisa karena 0 tadi. Nah, ini udah dapat nilai bobotnya. Mungkin nanti bakal saya tunjukin hasil analisisnya nilai bobot itu untuk apa sih gitu. Pak. Terus udah nilai bobot sih cuman kayak gini. Biasanya itu sekalian dibuat grafik biasanya. Nentuin siapa yang ranking 1, siapa ranking 2 yang kayak gitu. Biasanya. Nanti saya tunjukin mungkin hasilnya. Terus yang ketiga itu kita ngitung nilai W atau nilai Rater Agreement. Nah, caranya itu yang tadi ini, yang normalize ini,
kita copy. Kita kopinya yang biaya status ini sama tata guna. Karena kan di bagian kriteria. Jadi kita yang tadi Pak Am bilang, hitung W itu kan sesuai sama bagannya kan. Ini kan berarti ada kriteria sama ada alternatif. Berarti nanti bakal ada menghasilkan 2 W. W dari kriteria sama W dari alternatif. Nah, caranya yang pertama itu kan kita transpose. Nah, transposnya itu bagian kriteria dulu. Biaya, status lahan, lalu lintas, sama tata guna. Kita Ctrl C aja. Terus kita ini bagian yang opsi tempel. Nah, kita pilih yang transpose. Bagian yang transpose. Jangan lupa ini ditulis aja responden 1, responden 2, responden 3. Nah, udah kita transpose. Ini bagian yang kriteria berarti. Terus kita pindahin lagi yang bagian alternatif. Alternatif sini kan ada 5 tadi kan. Nah, kita Ctrl C lagi. Terus pilih yang transpose juga. Jangan lupa nama-nama respondennya kita copy lagi. Nah, ini udah siap nih buat di bagian selanjutnya tuh dia rankingan. Di bagian perankingan. Nah, itu kita copy lagi. Nah, caranya itu, cara perankingannya itu kan harusnya kan nilainya beragam ya, kayak yang ini nih Pak, bagian yang alternatif. Nah, kita itu merankingkannya, yang ranking 1 itu nilainya yang paling besar. Contoh, di sini dari 5 alternatif ini yang paling besar kan yang ruas jalan timur. Berarti yang ruas jalan timur itu rankingnya ranking 1. Selanjutnya sampai nilainya yang paling kecil. Berarti yang ranking kedua itu ada ruas jalan apa ini? Ruas jalan villa. Terus yang ketiga ada yang ini, yang ruas jalan barat. Terus yang keempat ada ruas jalan Iwan. Terus yang kelima ada ruas jalan fasilitas umum. Kayak gitu cara rankingannya. Nah, gimana sih yang rankingnya tuh sama? Biasanya tuh ada dua data yang angkanya sama kayak gitu. Jadi misalkan nih, yang ini. Misalkan yang ruas jalan fasilitas umum sama ruas jalan event tuh angkanya sama 19.517, 0,19517. Misalkan nih. Berarti mereka berdua itu kan ranking 4 sama ranking 5. Jadi tetap diurutin, tapi mereka nanti ditambah. Jadi kan mereka ranking 4, ranking 5. Jadi 4 tambah 5, 9, dibagi 2, karena ada 2 yang sama. Jadi 4,5. Nah, nanti tulis aja di sini rankingnya 4,5, di sini 4,5 juga. Kayak gitu. Kalau misalkan ada yang sama. Ini kan kayak gini nih. Yang kayak gini kan berarti kan ada 4 ranking. 4 ranking kalau dijumlahin itu 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, 10. 10 dibagi 4, 2,5. Berarti di sini semuanya rankingnya sama. 2,5. Nah, ini karena tadi kita belum input data aja, jadi hasilnya sama semua. Biasanya sih hanya 2 atau 3 yang sama, kayak gitu. Nah, kita lanjutin ke responden yang kedua. Kita rankingin juga, semuanya tuh kita rankingin juga. Ini karena datanya sama, jadi kita samain aja rankingnya. Jadi kita copy aja. Yang penting kan caranya ya Pak, Bu. Maksudnya udah ditranspose, terus yang kedua itu di-rankingin. Nah, caranya kayak gitu. Ini semua kita copy karena sama. Terus, nah, kalau sudah, apakah sudah, Bu? Kak, udah sampai responden ketiga, kriteria dan alternatif? Sudah, Bablas, apa-apa, lanjut Bu Amel. Kenapa, Pak?
Lanjut, Bu. Nah, berarti kalau kita ulangi lagi, dari pertama kita nginput datanya, itu yang dipakai itu angka-angka yang dari normalize. Yang dari normalize, terus kita hitung nilai bobotnya. Nah, biasanya dari nilai bobot itu dibuat grafik. Nah, jika sudah, selanjutnya kita ngitung nilai W. Nilai W itu dari bagian-bagian utama, yaitu kriteria sama alternatif. Nah, yang pertama kita ambil kriteria, kita copy, terus kita transpose. Alternatif juga kita copy, kita transpose, terus kita perankingan. Nah, kalau di sini nih sama. Kalau di sini kan tadi udah ini nilai apa? Tadi normalize. Ini nilai normalize semuanya. Ini ada berapa responden? Ada 9 responden. Ini bagian itunya, aspeknya. Terus kita transpose sama tadi. Terus kita transpose. Udah, habis itu kita ke perankingan. Yang angkanya besar itu yang ranking pertama. Sampai sesuai dengan banyaknya elemen tadi. Elemen ini berarti rankingnya sampai 4. Udah. Dari transpose. Terus jangan lupa kita totalin. Total. Caranya, rumusnya itu sama dengan sum responden 1, buka kurung, jangan lupa, responden 1, kita tarik sampai responden 3, kita tutup kurung. Kita jumlahin. Jangan lupa kita jumlahin, terus kita tarik. Nah, udah sampai sini. Udah ditotalin. Jangan lupa yang alternatif juga, kita totalin. Dengan sum buka kurung nah karena nanti yang bakal dihitung yang bakal dipakai buat nilai W itu ini dari perankingan ini. Makanya perankingannya jangan sampai salah, jangan sampai ada yang sama angkanya. Misalkan ranking 1 terus ada ranking 1 lagi kayak gitu. Misalkan pokoknya jangan sampai salah. Nah, terus habis di total, terus kita masukin ke rumus yang ini tadi. Cari nilai U, S, max X, sama W. Nah, yang pertama itu kita nyari nilai U. Di mana nilai U itu, mungkin kalau yang ini harus dipahami rumusnya dulu kali ya, Pak, Bu. Soalnya emang kayak sesuai sama rumusnya gitu. Jadi emang harus paham dulu sama rumusnya. Ini maksudnya, ini total responden 1 ditambah total responden 2 sampai sebanyaknya elemen. Jadi caranya itu rumusnya sama dengan buka kurung responden 1 sampai responden sampai 4 ini ya ditambah responden kedua, total responden kedua, ditambah yang ketiga sebanyak elemennya P4, terus dibagi jumlah elemennya, kan di sini ada elemennya ada 4, berarti dibagi 4. Nah, ini dapat nilai U. Jadi nilai U itu total yang elemen 1 tambah yang kedua ditambah yang ketiga ditambah yang keempat dibagi total elemennya. Nah, kalau ini dapat nilai U. Terus yang ini juga sama, berarti di sini ada 5. Nah, berarti ditambahin sampai 5 kali, dibaginya 5.
Nah, sama kayak tadi. Yang ke satu ditambah yang kedua, ditambah yang ketiga, ditambah yang keempat, ditambah yang kelima. Dibagi 5. Nah, dapat nih nilai U dari elemen yang ini tuh 9. Terus selanjutnya kita nyari nilai S. Nilai S itu rumusnya sama dengan buka kurung total yang elemen 1 dikurangi yang U tutup kurung pangkat 2. Seterusnya sampai elemen yang terakhir yang keempat. Ditambah berarti buka kurung yang total kedua dikurangi U ditutup di pangkat 2. Ditambah pokoknya sampai keempat-empatnya. Buka kurung yang ketiga dikurangi U tutup kurung pangkat 2. Ditambah buka kurung yang keempat dikurangi U pangkat 2. Nah, kalau ada 5, elemennya sampai 5 sampai 6, pokoknya rumusnya yang pasti total dikurangi U pangkat 2. Total kedua dikurangi U pangkat 2, kayak gitu. Nah, ini karena nilainya sama semua tadi. Coba kita coba yang bagian ini, kita nyari S. Sama dengan buka kurung total 1 dikurangi U ditutup diakarin. Ditambah yang kedua, jangan lupa kasih buka kurung, dikurangi U, tutup kurung pangkat 2, ditambah buka kurung yang ketiga, dikurangi U, tutup kurung pangkat 2, pokoknya sebanyak elemennya. Ditambah buka kurung yang keempat, dikurangi U, tutup kurung pangkat 2, ditambah buka kurung yang kelima, dikurangi U, tutup kurung pangkat 2. Nah, begini nilai S-nya. Nah, jadi kan total 1 dikurangi U pangkat 2. Sampai sebanyak elemennya. Tadi kan ada 4 sama ada 5. Terus yang ketiga, itu kita mencari nilai max S. Itu di sini tuh N itu artinya responden. Berarti 9 dikurangi U di pangkat 2. 2 dikali 9 dikurangi U pangkat 2. Nah, di sini kan respondennya ada 3. Berarti max S-nya itu rumusnya sama dengan buka kurung. Respondennya ada berapa? Di sini ada 3. Berarti 3 dikurangi U tutup kurung pangkat 2. Ditambah buka kurung. Nah, kan ini 2 kali N. Berarti 2 kali 3. 3 itu respondennya. Dikurangi U tutup kurung pangkat 2. Tambah 3 dikali jumlah respondennya ada 3 dikurangi U tutup kurung. Dan ini juga sebanyak elemennya karena ada 4 berarti sampai 4 kali 3. Kayak gitu, berarti 4 kali 3 dikurangi U pangkat 2. Nah, kalau ini kan bisa sambil melihat rumus kali ya, Bu. Yang penting kan kita paham itu, kita paham yang N itu artinya apa, kalau T artinya apa, kalau P artinya apa, kayak gitu. Ini bisa sambil lihat rumus sebenarnya, tapi ini mungkin saya coba contohin juga. Nah, terus max S yang kedua, kan tadi udah, terus ini.
Ini karena ada 3 sama 3 dikurangi U, tutup kurung, pangkat 2. Ditambah 2. Nah, kan tadi kalau ini kan 4. Nah, kalau ini kan 4. Nah, kalau di sini karena elemennya ada 5, berarti sampai 5 kali 3. 2 kali 3 dikurangi U, tambah 3 kali 3 dikurangi U, ditambah 4 dikali 3 dikurangi U, pangkat 2 ditambah 5 pangkat 3 dikurangi U. Nah, ingat di sini sampai 5 karena elemennya ada 5. 3 itu dari total respondennya. Yang I11 itu U-nya. Nah, berarti max X dari yang ini tuh 90. Nah, yang terakhir itu tinggal kita cari nilai W. Nilai W itu dari S per max S. Berarti caranya S per max S. Nah, W-nya 0. Kalau di sini S per max S. 1. Nah, di sini tuh biasanya angkanya berkisar dari 0 sampai 1 karena kalau 0 itu artinya semakin banyak jawaban semakin variatif jawaban dari para responden. Nah, kalau yang ke 1 ini semakin sepakat jawabannya, berarti jumlah variasi jawabannya itu semakin sedikit. Kayak gitu. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain, Pak, Bu? Mungkin kalau rumus-rumusnya nanti bisa lihat dari sini kali ya, Pak. Nanti kan mungkin dibagiin itunya, modulnya. Pasti rumusnya ada dan cukup pemahamannya aja. Tapi kan nanti sambil bisa melihat rumus kayak gitu. Oke. Mbak Mel nanya dong, untuk iya, yang boleh, Pak. Di lembar 2 deh, coba diklik. Nah, ini kan ada nilai normalize ya. Kita ambil dari nilai ANP yang kalau misalnya dari inkonsisten dibuat dulu menjadi konsisten ya. Baru kalau inkonsisten dari sini saja, Pak, langsung, Pak. Bisa langsung kelihatan. Nah, jadi kalau misalnya masih inkonsisten harus kita perbaiki dulu kan menjadi konsisten Iya, ya. benar-benar. Iya. Nilai ini ya. Nah, sebelum ke sini, iya benar, kita harus lihat inkonsistennya dulu, baru dipindahin datanya ke sini. Kan biasanya kan udah langsung kelihatan kan, Pak, di sini. Nah, di sini. Ini masih inkonsisten. Misalkan goals ke kriteria. Nah, harusnya kan 0, di bawah 0,01. Ini kan karena tadi jawabannya ngacak, jadi inkonsistennya kurang bagus kayak gitu. Nah, biasanya kalau udah inkonsistennya oke, baru biasanya kita bisa lanjut ke ngitung W-nya kayak gitu. Di sini. Oke. Gitu, Pak. Mungkin ada lagi, Pak? Bu, mungkin bingung, Bu Triana. Bisa, Mbak, bisa menyimak. Sebenarnya sih kalau buat ngitung W-nya itu kan udah ada rumusnya ya. Jadi bisa langsung melihat aja, tapi kalau bagian pembuatan bagannya, menghubungkannya itu kan emang harus paham, emang harus ngelihat gitu prakteknya kayak gimana. Jadi biasanya yang lebih diituin sih di bagian sini, di bagian super decision-nya yang harus diperhatiin banget tadi. Mungkin di bagian pas nginput data atau bagian menghubungkannya, Pak, Bu, ada yang masih kurang paham gitu atau masih bingung? Mbak tadi ketinggalan atau bisa ulang nggak? Mungkin bisa dicontohin lagi nanti. Gitu. Sudah? Mungkin Pak Aam
Pak, ada tambahan? Coba analisis seperti apa, misalnya contoh, nanti lihat satu aja contoh yang Word, misalnya analisis ANP seperti apa, biar singkat saja, bisa dicontoh, dilihatkan. Bisa dilihat. Nah, ini. Nah, biasanya untuk nilai yang bobot itu tuh buat dapetin bagian ini. Ini apa sih namanya nih, Pak, Bu? Nah, ini pokoknya buat gambar ini nanti dari bagian itu. Sama nih dipakai nilai bobotnya yang ini. Nilai bobot. Halo. Nah, kalau nilai W buat yang ini. Buat nilai W, ini buat nilai bobot. Bentar ya Mbak Amel, saya baca dulu ya. Iya, boleh, Pak. Nah, untuk nilai Rater Agreement juga tuh kan rentangnya dari 0 sampai 1. Nah, biasanya tuh ada dibagi lagi, ada dibagi 4. Biasanya kalau di bawah 0,1 tuh udah lemah di sini, skalanya tuh udah lemah. Nah, kalau 0,1 sampai 0,3 itu biasanya lemah hingga moderat. Terus misalkan 0,3 sampai 0,6 tuh moderat hingga kuat. Di atas 0,6 tuh udah kuat. 0,6 sampai 1 itu udah kuat. Jadi ada 4 tingkatan, lemah, lemah ke moderat, moderat ke kuat, sama kuat. Kayak gitu kan, ini di atas, ini kan 0,3, di atas 0,3 itu moderat hingga kuat. Kalau tepat 0,3 itu berarti moderat gitu. Biasanya ada pembagiannya lagi yang kayak gitu. Ada contoh mungkin yang ini. Ini kan 0,4 di atas 0. Ya, harusnya ini moderat kuat, Pak. Moderat hingga kuat ini harusnya. Ini kalau ini kan di bawah 0,3 tuh lemah ke moderat nilai W-nya. Ke moderat. Kayak gitu.